Pada video kali ini kita akan membahas soal ulangan sekolah mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 7 sekolah menengah pertama. Babnya adalah bab 6, yaitu alam semesta sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semesternya adalah semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan soal-soal ulangan sekolah, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Kita perhatikan soal pada bagian yang pertama. Petunjuknya adalah berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Makna Quran Surat Al-A'raf ayat 54 menjelaskan penciptaan langit dan bumi terjadi pada titik-titik. A. 3 masa, B. 4 masa, C. 5 masa, dan D. 6 masa. Perhatikan pada Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, perhatikan. Di situ maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 6 masa. Soal yang kedua, perhatikan ayat rumpang berikut. Waja'alna mina titik-titik kulla syai'in hayy. Nah, maka lafal yang tepat untuk melengkapi ayat rumpang di atas adalah titik-titik. Pilihannya adalah A. Rotqon, B. Yu'minuna, C. As-samawati, dan D. Al-ma'i. Maka perhatikan. Awalam yarol ladina kafaru anna samawati wal ardo kanata rotqon fafataqnahuma waja'alna minal ma. Nah, minal ma'i kulla syai'in hayy. Nah, maka jawabannya adalah yang D, yaitu al-ma'i. Selanjutnya perhatikan soal yang ketiga. Langit dan bumi pada awalnya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan titik-titik. Pilihannya A. 1, B. terpisah, C. gelap, dan D. panas. Maka jawabannya perhatikan. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu? Itu adalah adanya di Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Maka jawabannya adalah A. 1. Soal nomor 4. Perhatikan potongan ayat berikut. Inna rabbakumullahu. Nah, pada potongan ayat di atas terdapat hukum bacaan gunnah, yaitu hukum titik-titik A nun berharokat tasdid, B ro berharokat tasdid, C mim berharokat tasdid, dan D lam berharokat tasdid. Perhatikan, gunnah terdapat pada kata inna. Inna dibacanya mendengung. Pada kata inna adalah nun berharokat tasdid. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Hukum mempelajari ilmu tajwid bagi umat Islam adalah titik-titik. Pilihannya A. fardu ain, B. fardu kifayah, C. sunnah, dan D adalah mubah. Maka jawabannya adalah fardu kifayah. Soal nomor 6. Perhatikan potongan ayat berikut. Wasyamsa wal qamara wal nujuma. Nah, lafal yang bergaris bawah pada potongan di ayat di atas memiliki arti titik-titik. A. matahari, B. bintang, C. bulan, dan D. bintang dan bulan. Perhatikan yang digaris bawah adalah kata wal qamara. Wal qamara itu artinya adalah C, yaitu bulan. Soal nomor 7. Alam beserta seluruh isinya merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu syarat penting bagi seseorang untuk memahami hal ini yaitu titik-titik. Pilihannya A. memiliki guru yang tepat untuk memberikan pelajaran,
C. Memiliki kapasitas keilmuan yang cukup. D. Dapat mengakses fasilitas ilmu. Dan D. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya adalah D, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya soal nomor 8. Kalimah rotqan yang terdapat pada kata Qurat Surat Al-Anbiya ayat 30 mempunyai arti titik-titik. A. Suatu yang padu. B. Sebagai suatu kesatuan. C. Sesuatu yang saling melengkapi. Dan D. Sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Maka rotqan itu artinya adalah suatu yang padu. Soal nomor 9. Alam semesta yang dipelajari oleh manusia memiliki tujuan utama, yaitu untuk memperbaiki kualitas hidupnya sebagai khalifah di bumi dan titik-titik. Pilihannya adalah A. Mendorong kesadaran untuk beriman dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Menyediakan jalan menuju pencapaian manusia sempurna sebagai khalifah Allah. C. Menyediakan informasi untuk memanfaatkan kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan D. Menjadi tanda bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Maka jawabannya adalah A, yaitu mendorong kesadaran untuk beriman dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 10. Pada surat Al-Anbiya ayat 30 dijelaskan bahwa sumber kehidupan adalah titik-titik. Pilihannya A. Manusia, B. Matahari, C. Alam semesta, dan D. Air. Perhatikan pada Quran Surat Al-Anbiya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan air, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi maka jawabannya adalah yang D, yaitu air. Soal nomor 11. Berikut merupakan tipe manusia yang dijadikan pilihan oleh Rasulullah SAW terkait ilmu pengetahuan, kecuali titik-titik. A. Orang yang mendengarkan ilmu pengetahuan. B. Orang yang menyukai ilmu pengetahuan. C. Orang yang membenci ilmu pengetahuan. Dan D. adalah orang yang berilmu. Maka jawabannya adalah, karena ini adalah kecuali, maka jawabannya adalah D, yaitu orang yang membenci ilmu pengetahuan. Soal nomor 12. Mengapa manusia memiliki kemampuan berpikir yang membedakannya dengan makhluk lain? Kemampuan tersebut dimiliki manusia karena manusia memiliki titik-titik. Pilihannya adalah A. Hati, B. Akal, C. Nafsu, dan D. Kemampuan. Jadi kemampuan berpikir itu karena manusia memiliki B, yaitu memiliki akal. Soal nomor 13. Apabila terdapat hukum nun atau mim berharokat tasdid, maka terjadi hukum titik-titik. Pilihannya A. Iqlab, B. Gunnah, C. Izhar, D. Idgham. Nun bertasdid, misalnya inna. Mim bertasdid, misalnya summa, maka itu dibacanya adalah hukum B. Gunnah. Soal nomor 14. Langit dan bumi diciptakan pada 6 masa atau periode. 6 masa penciptaan keduanya meliputi penciptaan langit dan bumi setelah langit terbentuk. Hal ini sesuai dengan titik-titik. Pilihannya A. Quran Surat Al-A'raf ayat 44. B. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. C. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dan D. Quran Surat Al-Anbiya ayat 40. Perhatikan. Ayat yang menyatakan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam masa 6 periode adalah, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, ini adalah terdapat di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umat Islam untuk menjadi orang yang berilmu dan menyukai ilmu pengetahuan. Terkait hal tersebut, perhatikan pernyataan berikut. 1. Memusuhi guru. 2. Mengajak teman membolos. 3. Membantu orang-orang yang berilmu. 4. Memuliakan orang-orang yang berilmu. Dan D. Memfasilitasi kegiatan ilmiah.
Pernyataan yang merupakan wujud menyukai ilmu pengetahuan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Pilihannya A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 3, 4, dan 5. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu 3, 4, 5, yaitu membantu orang-orang yang berilmu, memuliakan orang-orang yang berilmu, serta memfasilitasi kegiatan dakwah. Selanjutnya pada bagian yang kedua, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, berikan 2 contoh hukum bacaan gunnah. Nah, perhatikan. Hukum bacaan gunnah adalah nun berharokat tasdid dan mim berharokat tasdid. Contohnya pada kata inna rabbakum. Inna berarti nun berharokat tasdid. Selanjutnya adalah kata summastawa. Summastawa berarti pada kata summa. Nah, itu mimnya adalah mim berharokat tasdid. Itu adalah dua-duanya dibaca gunnah. Selanjutnya soal nomor 17. Sebutkan hadis yang menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi umat Islam. Maka jawabannya adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya itu bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Nah, inilah hadis yang menjelaskan bagaimana umat Islam wajib di dalam menuntut ilmu. Selanjutnya soal nomor 18. Perhatikan hadis berikut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Terjemahkan hadis di atas dengan benar. Maka jawabannya adalah barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Ini adalah arti dari hadis tersebut di atas. Sekarang nomor 19. Jelaskan kandungan Quran surat Al-A'raf ayat 54. Maka jawabannya adalah kandungan Quran surat Al-A'raf ayat 54 adalah bahwa ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik, penguasa, dan pengatur. Dia yang paling berhak disembah. Hanya kepadanya manusia meminta pertolongan. Soal nomor 20. Peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur, dan maha kuasa. Langit dan bumi pada awalnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memisahkan keduanya. Tuliskan dalil nakli yang menjelaskan peristiwa tersebut. Ini maka jawabannya adalah dalil naklinya adalah awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Nah, itu artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman? Nah, dalil naklinya adalah Quran surat Al-Anbiya atau surat ke-21 ayat 30. Demikianlah video pembahasan untuk soal-soal ulangan PAI dan Budi Pekerti kelas 7 bab yang ke-6 semester 2. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.